Selamat pagi Bapak Ibu semua jemaat GMM yang menyaksikan secara online. Kita pagi hari ini berjumpa kembali. Sebelum kita beraktivitas, mari kita sempatkan waktu kita untuk datang bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah yang memelihara hidup kita dan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Di pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa beraktivitas. Kami diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki hidup kami di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami rindu menaikkan puji-pujian kami kepadamu, dan kami juga rindu mendengarkan sabdamu yang akan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai doa pagi hari ini. Kami sudah berdoa, haleluya. Semua yang baik itu adalah karyamu Tuhan dalam hidup kami, dan kami rindu lebih lagi mengenal Engkau dari apa yang sudah kami tahu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila kami lihat hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Bila ku lihat mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, terima kasih Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami bersyukur Tuhan, karena semua karena karya-Mu yang baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab semuanya yang Kau menciptakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bawa korban syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sujud bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kami bawa penyembahan kepadamu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah kasih sayang Tuhan kepada kita. Datang kepada Tuhan, apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu, tetaplah menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu memelihara hidup kita. Di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada buat kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu hadir di hidup kami. Engkau Allah yang setia. Kau ada bersamaku di
setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi angkat suaramu lebih sungguh. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati.
melimpah bagi. Anugerahmu besar, Anugerahmu besar, melimpah bagiku. anugerahmu besar Tuhan, Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan pesan di pagi hari ini. Shalom untuk kita semua. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui pesan doa pagi ini kepada setiap kami, agar kami tidak melewati hidup kami hari demi hari tanpa arah tujuan yang benar. Tuhan sendiri yang memimpin hidup kami. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dunia ini kan tidak ada seorang pun yang ingin celaka, tidak ada. Semua orang ingin selamat, ingin sehat, ingin sukses, kan begitu ya? Semua orang ingin selamat. Keselamatan tidak bisa diusahakan manusia sebenarnya. Ya. Manusia akan selalu gagal mengusahakan keselamatan dengan usahanya sendiri. Pasti. Kenapa? Ya manusia mana tahu nanti kok selamat ke surga-surga ada di mana. Selamat itu bagaimana? Hidup yang benar menurut Allah itu bagaimana? Manusia bagaimana bisa tahu? Referensinya apa? Acuannya apa? Makanya memilih acuan yang benar sangat penting. Karena pilih acuan yang salah, kita akan belajar menurut acuan itu dan tidak sampai tujuan. Kan begitu ya? Makanya usaha manusia itu sia-sia kalau tanpa pertolongan Tuhan. Itulah penjelasannya mengapa anak tunggal Bapa harus turun ke bumi. Harus bukan cuma mengajar secara verbal, harus menceritakan melalui demonstrasi hidupnya. Lihat nih, anak Allah itu seperti ini, gitu. Ya. Manusia berusaha dengan macam-macam, dengan cara beragama, dengan cara bermoral, dengan cara beramal, dengan cara melayani ke sana kemari, pekerjaan amal. Semua usaha itu baik, tapi tidak ada efektivitasnya, tidak bisa membawa kita ke surga. Sebab kita juga tidak tahu surga itu di mana, kecuali Tuhan sendiri. Kan begitu, ya. Jadi usaha manusia sia-sia. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, mati di kayu salib, maka gilirannya manusia itu untuk berusaha. Bukan hanya berusaha mau selamat, karena Yesus mati di kayu salib supaya kita selamat. Tapi berusaha untuk tidak buat dosa lagi setelah diampuni. Berusaha untuk mengenal pribadi Tuhan dan kehendaknya. Berusaha untuk melakukan kehendaknya. Berusaha untuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Nah, itu bagian kita. Tetapi Tuhan tetap menyertai dan menolong kita. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Itu saudara. Jadi jelas ya, bahwa usaha manusia itu harus ada, tapi tidak menyelamatkan. Usaha manusia itu harus membuktikan bahwa aku sudah diselamatkan nih. Aku mau bertobat Tuhan.
Nah, kita harus berusaha. Memangnya gampang hidup kudus? Harus berusaha. Memangnya gampang mengerti firman kebenaran secara utuh? Harus berusaha, harus belajar. Memangnya gampang mengampuni? Harus berusaha, belajar mengampuni. Gitu ya. Jadi ada usaha Tuhan, ada usaha manusia. Kalau usaha manusia sendiri tidak akan menyelamatkan. Tapi kalau usaha Tuhan, nah sekarang giliran kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, bertobat, tidak buat dosa lagi, hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Gitu, saudara. Ya. Jadi setiap kita tetap harus berusaha. Siapa bilang perbuatan tidak menyelamatkan? Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan kalau tanpa Kristus. Tapi kalau dengan matinya Kristus menebus dosa kita, coba saja saudara nggak berbuat baik, pasti tidak selamat. Nah, masalahnya adalah yang dimaksud baik di sini itu apa? Bagaimana dan menurut siapa? Itu bukan baik menurut umum, saudara. Baik yang dimaksud oleh Alkitab di sini adalah baik menurut Tuhan, yaitu yang sesuai dengan kehendaknya, yaitu yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Itu definisinya baik. Lah kalau manusia tidak baik, perbuatannya tidak baik, artinya tidak menyenangkan Tuhan, artinya tidak mengasihi Tuhan. Pasti terkutuk kata Alkitab. Itu ya. Tapi kalau perbuatan kita itu menunjukkan kita anak Allah, menyenangkan Tuhan, menjadi berkat, mengasihi, semua itu kan perbuatan. Perbuatan yang itu tentu saja membuat kita selamat. Karena Yesus mati di kayu salib. Kalau Yesus mati di kayu salib, kitanya tidak berubah, tetap binasa manusianya itu. Gitu, saudara. Jadi jangan sampai kita berusaha sendiri, tidak melibatkan Tuhan. Nah, itu sia-sia. Atau kita pasif, tidak melakukan apa-apa. Yang penting percaya dengan otak kita bahwa Yesus Tuhan. Itu pun sia-sia. Sebab iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Mati imannya. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti banget bahwa Tuhan berusaha agar kita selamat. Hari ini pun Tuhan tetap berusaha memberikan Roh Kudus, firman Tuhan, penyertaannya yang ajaib agar kita selamat. Itu usaha Tuhan. Nah, usaha manusia harus usahakan kita jangan berbuat dosa lagi. Usahakan bahwa kita belajar firman yang benar dan utuh. Usahakan kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Usahakan saudara tekun setiap pagi mengikuti doa pagi. Setiap malam mendengar renungan malam. Di tengah-tengah hari kita bisa dengar podcast dan sebagainya. Waktu kita bekerja sambil belajar melakukannya, pekerjaan itu dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan. Jangan banyak mengeluh juga hidup ini. Hidup ini harus penuh rasa syukur meskipun kita tidak mendapatkan banyak. Sebab kita sudah mendapatkan yang lebih banyak, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi hal ini perlu dimengerti dan dihayati oleh kita semua yang mau selamat. Kalau yang tidak mau selamat ya tidak perlu usaha apa-apa, pasti rusak sendiri karena manusia berkodrat dosa. Begitu ya. Saudara, saya sangat berharap setiap pagi ketika kita merenungkan kebenaran bersama-sama, maka kita bisa semakin mengenal kasihnya Bapa sama kita. Kita bisa semakin mengenal Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, apa kehendaknya. Dan kita bisa mengerti bahwa Roh Allah menyertai kita. Kan begitu, saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diberkati dan kami mau sambut hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.